Selamat pagi pemirsa, Mahkamah Penjaga Konstitusi akhirnya menghapus ketentuan presidensial threshold yang selama ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Majelis Hakim MK menegaskan bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, sekaligus juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan mengandung unsur ketidakadilan yang intolerable, serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya terkait dengan uji materi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Ditambah lagi beberapa kali pilpres yang selama ini dominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan paslon membuat daulat rakyat terkikis. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 3 Januari 2025 dengan tema memerdekakan hak konstitusional pemilih. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399900. Pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudenzio Suhardi. Selamat pagi, Bang Gaudens. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Bang? Baik ya, udah merdeka ya. Udah merdeka ya. Merdeka hak konstitusional pemilih ya. Nanti kita akan bahas apakah ini sebagai kado awal tahun dari Mahkamah Konstitusi, Bang Gaudens. Ya, kado yang fenomenal. Kado yang fenomenal ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan kado fenomenal di awal tahun ini, kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia, Bang Gaudens dan pemirsa. Yang pertama masih inline, masih terkait dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, Jumat 3 Januari 2025, memerdekakan hak konstitusional pemilih. Yang pertama headline-nya Pilpres bakal lebih inklusif. Bang Gaudens, artinya putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold membuka lebar ruang kontestasi demokrasi ya, Bang Gaudens? Ya, kalau partai politiknya mau mengusulkan calon sendiri ya, kalau tidak mau juga menjadi persoalan. Ini ya mesti dikonversikan di dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Karena itu bagaimana nanti pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Pemilu tersebut. Itu kita tunggu dan mesti dikawal. Meski demikian, dengan dihapusnya presiden threshold memungkinkan semua partai politik untuk mengajukan calon presiden. Akan tetapi kita juga harus ingatkan, kalau misalnya 48 partai mengikuti pemilu, apakah 48 calon presiden ya harus bertarung dalam sebuah pemilu? Ini juga yang mesti dipikirkan. Untung ruginya dipikirkan bagi Republik ini sendiri gitu. Sejauh ini bagaimana Bang Gaudens respon partai politik terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Ya, tidak ada pilihan lain, harus menerima dan mendukung. Karena memang putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa digugat kemana-mana lagi. Makanya disebut final and binding. Kan? Iya, final dan mengikat ya, Bang Gaudens ya. Artinya masih ada proses berikutnya di DPR, dilegislasikan ya, Bang Gaudens? Ya, harus diterjemahkan di dalam Undang-Undang Pemilu. Itu berarti banyak sekali pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mesti direvisi kembali. Nah, bagaimana merevisinya tentu mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Gugatan terhadap pasal 222 ini kan ada 36 gugatan ya. Dari 36 gugatan itu hanya satu yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. 35 lainnya ditolak ya, dan menariknya lagi, yang diterima itu gugatan yang diajukan oleh mahasiswa. Iya, betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Bang Gaudens, karena ini juga sesuai dengan tema editorial Media Indonesia. Berikutnya kita bahas kembali untuk headline Media Indonesia yang kedua. Ini ada di halaman 2 harian Media Indonesia hari ini, Jaksa dalami peran hakim. Kejaksaan Agung berpeluang mendalami peran majelis hakim yang memvonis terdakwa korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz. Apa yang didalami, Bang Gaudens? Ya, patut diduga ada sesuatu di balik vonis tersebut ya, karena itu didalami. Karena juga ada presiden sebelumnya, misalnya dalam kasus Tanur di Surabaya ya, ada 3 hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan sudah diperiksa dan diduga menerima suap
terkait dengan putusan tersebut. Pekan lalu juga kita membahas tentang hal tersebut dan kita katakan bahwa hakim itu memutuskan pakai kepalanya, hati nuraninya, bukan pakai perutnya. Dan ini juga yang terkait dengan korupsi tata niaga timah, komunitas timah. Kerugian negaranya itu 300 triliun. Tuntutan jaksa itu 12 tahun penjara, yang divonis itu 6 tahun 6 bulan ya. Itu berarti sangat jomplang sekali ya. Begitu banyaknya uang negara yang dirugikan, sekitar 300 triliun, tetapi vonisnya kok biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa saja atau sangat-sangat ringan ini Bang Gonens? Jadi patut diduga ada sesuatu dengan vonis tersebut, karena itu kejaksaan akan menyelidiki, mulai menyelidiki dugaan adanya sesuatu di balik putusan itu. Tentu kita tunggu ya apa hasil pendalaman dari Kejaksaan Agung, karena sampai saat ini publik juga masih menyoroti, bahkan Presiden Prabowo Subianto juga soroti, memerintahkan Kejagung banding terhadap vonis yang melukai rasa keadilan ini. Artinya Kejaksaan sudah banding, sorotan terus tertuju pada Kejaksaan Agung terkait dengan vonis. Ya, betul sekali. Dari jaksa. Korupsi itu vonis kejahatan dari luar hakim, biasa ya. Jadi prinsip dasarnya itu korupsi itu kejahatan luar biasa, tetapi vonisnya tidak biasa-biasa saja vonisnya. Ini yang memprihatinkan ya. Ini yang memprihatinkan, artinya jaksa juga masih terus dalami peran hakim. Sampai saat ini kita nantikan bagaimana pendalaman lebih lanjut, dan banding juga sudah diajukan ya. Ya, betul sekali. Bang Gonens, kita nantikan proses hukum berikutnya. Berikutnya kita bahas headline yang ketiga, pelantikan kepala daerah tunggu PHP Kada tuntas. Dia masih menunggu sidang ya di Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHP Kada. Artinya kapan Bang Gonens pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024? Ya, pada mulanya itu kan rencana juga sudah keluar keputusan dari Presiden. Kepala daerah itu akan dilantik pada tanggal 7 Februari ya. Awalnya ya. Awalnya ya. Tetapi kan sekarang baru disidangkan perselisihan di Mahkamah Konstitusi itu dimulai tanggal 8 ya. Itu berarti pekan depan baru disidangkan. Sementara lebih dari 50% Pilkada 2024 itu bermuara di Mahkamah Konstitusi. Nah, pemilu pilkada serentak itu tujuannya agar seluruh kepala daerah itu berakhir pada saat yang bersamaan. Itu artinya mereka harus dilantik secara bersama-sama juga. Jika mengikuti agenda sidang di Mahkamah Konstitusi, itu artinya penyelesaian sengketa pilkada itu sekitar tanggal 13 Maret 2025. Dengan demikian pelantikan itu baru bisa dijadwalkan serentaknya itu di bulan Maret depannya. Itu untuk menjaga prinsip dasar pilkada serentak ya? Ya, supaya serentak juga dilantik. Kalau tidak serentak dilantik, nanti tidak serentak lagi dia berakhirnya gitu kan. Gitu. Baik, kita nantikan untuk pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada Maret 2025 ya Bang Gonens. Baik, itu adalah 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, kita akan membahas tema editorial Media Indonesia hari ini Jumat 3 Januari 2025, memerdekakan hak konstitusional pemilih. Tentu tadi Bang Gonens sampaikan ini adalah kado yang fenomenal ya Bang Gonens. Betul sekali. Apa kemudian dampaknya bagi lanskap demokrasi konstitusional Indonesia? Ya, tentu pertama-tama kita katakan bahwa konstitusional pasal 222 itu harus disadari konstitusional pada saat tetap diberlakukannya pasal itu. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pemilu-pemilu sebelumnya tidak konstitusional gitu kan. Tetapi mulai kemarin sejak diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 222 itu tidak konstitusional, pada saat itulah berlakunya ketentuan tersebut. Dengan demikian, apakah berlakunya itu pada 2029 atau 2035 pada pemilu dua kali pemilu ke depan itu sangat tergantung bagaimana keputusan dari revisi Undang-Undang Pemilu. Tentu bolanya ada di DPR. Tetapi kita ingatkan DPR bahwa ketika konstitusional pasal 222 itu dinyatakan inkonstitusional sejak kemarin, mestinya berlakunya itu pada pemilu 2029. Nah,
bagaimana lanskap politik ke depan, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau semua partai politik itu mengajukan calon presiden dan diperkenankan untuk mengajukan calon presiden, tentu pemilunya bergairah ya. Atau lebih inklusif ya. Atau dengan kata lain, calon-calon presiden ke depan itu bukan lu lagi gitu kan. Semua partai politik bisa mengajukan calon. Dengan demikian mestinya partai politik itu mempersiapkan kader-kader terbaiknya dari sekarang. Kader terbaik itu apa? Bukan kader jenggot gitu ya. Kalau jenggot itu kan kader yang berakar ke atas gitu, berakar ke elit. Tetapi dia harus menjadi kader akar pohon gitu, berakar kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Itu untuk partai politik ya, dampaknya bagaimana dengan publik, dengan pilihan yang banyak, artinya publik lebih merdeka dalam menentukan pilihannya, Pak Gaudens. Ya, publik atau pemilih itu bebas memilih dengan yang tersedia banyak gitu. Tidak seperti sekarang, cuma ada 2-3 pasal calon yang dipaksakan oleh partai politik. Partai politik juga tidak bebas mencalonkan karena ada ketentuan presiden threshold. Ketika presiden threshold itu 0%, itu artinya semua partai bisa mengajukan calon. Nah, tetapi bagaimana peta politik yang mestinya dibangun tetap harus berlandaskan tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, jangan lupa tetap dalam kerangka memperkuat sistem presidensial. Ini yang mesti diterjemahkan di dalam undang-undang nantinya. Memperkuat sistem presidensial maksudnya seperti apa untuk menguatkan itu? Ya, kita tahu sistem presidensial itu kan berarti presiden harus lebih kuat ya. Ketika presiden harus kuat, itu artinya bagaimana partai-partai politik itu mendesain pemilu di DPR nanti melewat undang-undang pemilu itu. Apakah semua partai itu boleh mengajukan calon, atau bagaimana sanksinya kalau partai politik tidak mengajukan calon. Nah, tetap pada akhirnya harus memperkuat partai politik sendiri, pelembagaan partai politik, dan juga penguatan sistem presidensial. Atau dengan kata lain, demokrasi yang hendak dibangun oleh Mahkamah Konstitusi bukan lagi demokrasi prosedural, tetapi benar-benar demokrasi substantif yang dibangun itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya Bang Gaudens, termasuk bagaimana juga soal revisi dibahas lebih detail lagi soal implementasinya nanti ya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Inilah tema editorial Media Indonesia hari ini, memerdekakan hak konstitusional pemilih. Memerdekakan hak konstitusional pemilih. Sudah 32 kali Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi, baik itu perubahan atau penghapusan tentang bilet ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun tidak untuk yang ke-33 kalinya. Mahkamah Penjaga Konstitusi itu akhirnya menghapus ketentuan presidential threshold yang selama ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Majelis Hakim MK menegaskan bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, sekaligus juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan mengandung unsur ketidakadilan yang intolerabel serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya terkait dengan uji materi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Ditambah lagi, beberapa kali pilpres yang selama ini didominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan paslon membuat daulat rakyat terkikis. Hal itu berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan alternatif yang memadai terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan dengan mempertahankan ambang batas, Pilpres memiliki kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap Pilpres hanya terdapat 2 paslon. Membiarkan atau mempertahankan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpeluang atau berpotensi menggerus esensi pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi kali ini jelas fenomenal. Putusan MK tersebut menjadi babak baru dalam landscape demokrasi konstitusional Indonesia. Kini, parpol akan mencari calon terbaik, bukan seperti selama ini mencari koalisi dulu baru dipikirkan calonnya. Namun, putusan ini tidak hanya soal pencalonan dalam Pilpres, tapi juga bakal berdampak lebih jauh pada seluruh aspek demokrasi di negeri ini, bahkan pada implementasi ketatanegaraan. Praktek kerjasama parpol di pemerintahan hasil pemilu dipastikan akan mengalami pergeseran. Hegemoni koalisi besar bisa dipastikan tidak akan kental seperti 2 periode pemerintahan yang telah berjalan. Praktek politik transaksional untuk mengamankan tiket Pilpres juga bisa dipastikan tidak akan sepekat sebelum-sebelumnya. Mahar politik dan politik dagang sapi akan bisa diminimalkan. MK patut diapresiasi karena telah membuka gerbang menuju era demokrasi yang lebih terbuka. Dengan hilangnya ambang batas, parpol tentu akan lebih independen untuk mencalonkan dan berbenah diri untuk memperbaiki internal dan melakukan kaderisasi. Dengan hak pencalonan presiden yang melekat di tiap-tiap parpol, tentu parpol akan terdorong untuk berlomba-lomba memunculkan calon-calon pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat. Calon yang dekat dengan rakyat, bukan kandidat yang hanya diputuskan elitnya para elit. Dengan sistem demokrasi yang makin terbuka ke depan, ruang-ruang elitis yang jauh dari rakyat pasti akan ditinggalkan dan kehilangan dukungan pemilih. Rakyat tidak mau lagi kandidat yang mereka inginkan justru tidak mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi demokrasi. Semua pemangku kepentingan tentu harus segera merespons putusan MK ini, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tengah mengambil ancang-ancang untuk merevisi paket undang-undang politik. Sesuai dengan seluruh substansi legislasi tentang pemilu dengan putusan para penjaga konstitusi ini, maka tidak hanya soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang mesti diakomodasi, tetapi juga karena putusan itu lahir untuk memberikan kemerdekaan hak konstitusional rakyat. Dan rakyatlah pemilik mandat demokrasi. Pemirsa, kami jeda dulu dan kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Khoirudisa Nur Agustiati, Dir Ex Perludem. Selamat pagi, Mbak Nisa. Selamat pagi, Mbak Eva. Mbak Nisa, akhirnya setelah 35 kali MK menolak permohonan uji materi ambang batas parlemen, akhirnya MK menghapus presidensial threshold. Apa pengaruh putusan ini terhadap landscape demokrasi konstitusional Indonesia, Mbak Nisa? Ya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, artinya nanti di pemilu selanjutnya, pemilu 2029, setiap partai politik peserta pemilu itu punya hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi berapapun jumlah partai politiknya, itu setiap partai politiknya punya hak untuk mencalonkan. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh ada koalisi ya, koalisinya tetap diperbolehkan karena Mahkamah kemarin juga mengatakan dalam salah satu poinnya partai politik peserta pemilu itu tetap dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik. Karena kemarin MK dalam argumentasinya itu mengatakan bahwa karena adanya syarat presidensial threshold ini, kecenderungannya selama ini calon itu dua gitu ya, apalagi kalau di pilkada ada daerah-daerah yang calon tunggal, bahkan kemarin ada 37. Bukan tidak mungkin kalau syarat ini masih ada, calon tunggal itu juga bisa terjadi di pilpres. Nah, ini yang tentu tidak diinginkan. Makanya MK kemudian bergeser nih ya posisinya dari yang sebelumnya selalu menolak ya uji materi terkait dengan presidensial threshold ini, kemudian kemarin menerima, walaupun kemarin ya di puluhan perkara yang sebelumnya sudah diuji materi kan sebetulnya posisi hakim MK sendiri tidak bulat ya, selalu ada dissenting opinion dari para hakim yang memiliki pendapat bahwa sebetulnya memang presidensial threshold tidak perlu ada.
Ya, dampak putusan ini terhadap partai politik bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri ya, Mbak Nisa. Bagaimana Perludem juga menyoroti parpol agar bisa menghadirkan, mencalonkan calon yang terbaik untuk publik? Ya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan artinya partai politik diberikan privilege ya. Kalau saya katakan, karena selama ini dengan adanya syarat 20% kursi, 25% suara itu kan partai politik jarang sekali ada yang bisa mengusung calonnya sendiri. Mau tidak mau harus berkoalisi. Kalau berkoalisi itu kan artinya mengusung kader dari partainya orang gitu ya, bukan kader sendiri. Nah, dengan adanya putusan MK ini kan partai bisa mengusung calonnya sendiri, kadernya sendiri, artinya partai politik itu harus bersiap menyiapkan kader-kader yang baik gitu ya, kader-kader terbaiknya untuk diajukan dalam kompetisi pemilu presiden. Bahkan kan selama ini keluhannya partai politik tuh dia punya kader yang sudah yang sudah dididik dari lama gitu ya, misalnya dari kepala daerah, dari kabupaten kota, di provinsi, tapi kemudian saat mau diusung di Pilpres terbentur syarat yang sangat berat ini. Nah, adanya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, itu partai politik jadi punya privilege dan seharusnya nanti di pemilu 2029 ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik. Karena ini waktunya panjang nih, sampai 2029 kan masih ada 4 tahun lagi, pencalonan mungkin di 2028. Nah, selama 3 tahun ini partai politik bisa betul-betul menyiapkan nih siapa kader terbaiknya yang bisa diusung saat Pilpres 2029. Situasinya mungkin berbeda dengan putusan 60 saat pilkada kemarin ya Mbak, karena putusan 60 itu kan diputuskannya seminggu sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Jadi mungkin partai politiknya juga belum menyiapkan kadernya gitu ya, sehingga kita lihat saat di pilkada kemarin masih banyak daerah-daerah yang koalisinya besar, daerah-daerah yang bercalon tunggal gitu. Tapi putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini kan jauh dari kompetisi politik 2029, sehingga harusnya partai politik lebih siap nantinya menghadapi pemilu 2029. Ya, dengan Pilpres yang lebih inklusif, apa saja keuntungan bagi rakyat sebagai pemilih penentu hak konstitusional? Ya, tentu nanti ketika ini sudah diterapkan ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini diterapkan, semua partai politik peserta pemilu bisa mengusung sendiri calonnya, artinya kan kita sebagai pemilih bisa lebih punya banyak pilihan. Kan selama ini kan calon terbatas, begitu ya, kemarin Mahkamah juga mengatakan dengan calon yang terbatas itu, misalnya calon hanya ada 2 di Pilpres, ada kecenderungan masyarakatnya jadi terbelah gitu ya, terpolarisasi. Nah, dengan banyaknya calon tentu alternatif pilihannya bisa jadi lebih banyak gitu. Saya rasa pun juga tidak perlu khawatir, misalnya ada kekhawatiran nanti calon presiden dan calon wakil presidennya jadi banyak. Karena misalnya di 2024 kemarin partai politik peserta pemilunya ada 18. Bisa jadi nanti capres-cawapresnya ada 18. Saya rasa partai politik juga pasti akan berhitung ya, karena untuk mengusung pasangan presiden dan wakil presiden itu kan tentu ada kalkulasinya. Ini kalaupun memang si calon ini, si partai politik ini tidak kira-kira dari hitung-hitungannya nanti juga tidak mampu mengusung pasangan calon presiden wakil presiden, kan tetap bisa bergabung dengan koalisi, membentuk koalisi, dan justru koalisinya bisa jadi lebih alamiah. Kalau sekarang kan dengan adanya 20% kursi, 25% suara, itu koalisinya hitung-hitungan gitu ya. Saya punya sekian persen, partai Anda punya sekian persen, koalisinya berdasarkan hitung-hitungan matematis aja. Tapi dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini, nanti koalisi itu kecenderungannya bisa lebih alamiah gitu ya, partai politik membentuk koalisi mengusung pasangan calon presiden wakil presiden bisa lebih natural dan bisa lebih berdasarkan programatik. Ya, Mbak Nisa, setelah putusan ya menyangkut norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengenai ambang batas presiden atau presidential threshold, bagaimana proses berikutnya, proses legislasi di DPR? Ya, ini kan sekarang revisi Undang-Undang Pemilu sudah masuk prolegnas 2025 ya. Jadi tahun ini akan dibahas revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR dan pemerintah. Nah, DPR dan pemerintah dalam melakukan revisi ini tentu harus memedomani putusan Mahkamah Konstitusi.
putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu sangat banyak begitu ya, karena undang-undang pemilu adalah undang-undang yang paling sering diuji materi ke MK. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi harus menjadi basis dalam menyusun revisi undang-undang pemilu nanti. Jadi itu perlu di mapping gitu ya oleh para pembentuk undang-undang. Dan kemarin Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan ketika ada rekayasa revisi undang-undang pemilu gitu ya, itu juga harus melibatkan partisipasi semua pihak. Jadi partisipasi yang bermakna begitu ya, termasuk juga mendengarkan dari partai politik peserta pemilu yang nggak punya kursi di DPR, itu juga harus didengarkan gitu. Jadi mendorong proses legislasi yang segera dilakukan, jangan ditunda-tunda, dan juga prosesnya yang bisa lebih inklusif dan membuka partisipasi yang bermakna. Baik. Terima kasih Hoirlisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem, sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Terima kasih Mbak Disa. Ya, Bang Gaudens, tadi sampaikan oleh Mbak Disa keuntungan yang didapatkan dari putusan Mahkamah Konstitusi baik untuk partai politik maupun untuk pemilih juga ya Bang Gaudens, dan dari partai politik ini sebagai privilege bagi parpol untuk bisa menentukan, memilih kader yang terbaik ya. Karena selama ini kan seringkali terganjal tiket presiden, Bang Gaudens. Iya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung atau tidak langsung juga menggairahkan kehidupan politik ke depannya. Kenapa disebut menggairahkan? Semua orang yang doyan menjadi calon presiden itu akan mendirikan partai politik sendiri. Kalau tidak punya peluang di dalam partai politik yang ada, dia akan mendirikan partai politik. Nah, pendirian partai politik itu aktanya disahkan oleh Kementerian Hukum ya. Tetapi dia bisa menjadi peserta pemilu atau tidak itu tiketnya ada di Komisi Pemilihan Umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum yang menyeleksi partai-partai boleh tidaknya untuk mengikuti pemilu. Ketika lolos dari KPU, di sana sudah ada tiket untuk menjadi calon presiden. Karena itu diperkirakan menuju 2009 ke depan ini akan banyak partai politik baru. Tentu itu yang menggairahkan gitu. Tetapi apapun kita tetap mengatakan ya tetap harus bisa merasa, jangan merasa bisa semuanya. Karena masih juga akan menunggu ya revisi undang-undang pemilu ini. Apapun revisinya tentu tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan norma baru ya. Norma baru yang wajib dipatuhi oleh semua warga negara karena ini negara hukum gitu. Apalagi DPR dan pemerintah sudah berkomitmen untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu di dalam merumuskan pasal-pasal undang-undang yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tadi sudah juga disebutkan oleh Nisa, bahwa harus mendengarkan aspirasi masyarakat, mereka yang punya konsentrasi terhadap pemilu, dan juga partai-partai politik yang pada saat ini belum sempat duduk di DPR gitu untuk didengarkan. Ya, Bang Gaudens, artinya putusan dari MK ini akan diberlakukan di pemilu 2029 ya? Nah, soal putusannya itu berlaku mulai kapan, itu harus dituangkan di dalam Undang-Undang Pemilu. Tadi saya katakan apakah di 2009 atau 2035 berlakunya itu tergantung DPR. Tapi mestinya di 2029 sih. Gitu. Baik. Untuk publik, untuk pemilik hak konstitusional dengan alternatif pilihan yang lebih banyak, apakah menjamin kemerdekaan memilih dalam menentukan pilihannya, Bang Gaudens? Sebetulnya bagi pemilih itu, keuntungan dari putusan Mahkamah Konstitusi hanya lebih banyak calon yang bisa dipilih gitu ya. Tidak wajah itu saja yang masuk di dalam pencalonan bursa calon ya. Dan ke depan yang paling laku itu bukan partai politik sesungguhnya. Prediksi saya itu ke depan itu yang paling laku itu lembaga survei. Karena mereka yang menentukan siapa calon yang punya potensi untuk dicalonkan, elektabilitas gitu ya. Yang akan diajukan oleh partai politik. Sehingga dengan demikian sesungguhnya kehidupan politik ke depan tuh jauh lebih dinamis. Gitu. Lebih dinamis, lebih menggairahkan tadi ya Bang Gaudens. Lebih dinamis, lebih menggairahkan. Dan jangan-jangan juga koalisi ke depan itu banyak sekali perubahan-perubahan gitu.
Lebih cair misalnya Bang Godens? Lebih cair dan tidak ada koalisi permanen mungkin. Tidak ada koalisi permanen. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh terkait dengan peta politik ke depan ya Bang Godens. Tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah bergabung bersama kami sejumlah penelpon Bang Godens untuk membahas tema editorial memerdekakan hak konstitusional pemilih. Langsung saja kita akan sapa yang pertama Pak Ondo dari Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Pagi Pak Ondo. Ya, saya mengucapkan bravo kepada MK atas keputusannya ini. Tetapi rakyat belum 100% atau belum mutlak mempunyai hak konstitusi pemilih yang baik. Karena apa? Karena kalau memang koalisi masih diizinkan lebih dari 50%, bahkan sampai 80% ada koalisi, maka itu percuma juga. Karena apa? Saya berpikir begini, partai-partai bisa memang mencalonkan presiden dan atau wakil presiden. Tetapi bila mereka yakin kalah, ya sudahlah, pasti kalah kita kalau nyalonkan kader kita yang belum dikenal orang. Gabung aja ke sana, lumayan nanti dapat beberapa kursi menteri. Pasti ada yang berpikir begitu. Jadi mohon saya ini, supaya undang-undang pembatasan koalisi itu diatur. Kalau boleh hanya tidak boleh lebih dari 50% gitu loh. Kalau nggak begini, percuma juga. Dan terakhir ini dengan adanya keputusan MK, ke depan ini saya maunya presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri ya tetap fokus bekerja. Jangan mereka yakin bahwa mereka akan dicalonkan oleh partainya nanti bisa, sehingga mereka kerja ini hanya untuk cari popularitas, untuk bisa dicalonkan di 2029. Dan jangan-jangan presiden dan wakil presiden menjadi pesaing di 2029. Kerjalah mereka dengan baik, jangan gara-gara keputusan MK ini, mereka mulai sekarang ada waktu 3 tahun mencoba mempopulerkan dirinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak Agus dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Metro. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Yang pertama, luar biasa MK. MK betul-betul sebagai penjaga utama dari konstitusi yang ada di negara kita. Ini adalah kado istimewa untuk seluruh bangsa Indonesia. Sehingga ke depan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk memilih calon yang terbaik, bukan calon yang asal-asalan aja, benar-benar calon yang terbaik. Sehingga apa yang kita harapkan sosok pemimpin itu betul-betul memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitasnya. Nah, untuk itu sekali lagi nanti para parpol tentu akan menunjukkan masing-masing dari anggotanya untuk menampilkan yang terbaik. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, kado istimewa untuk bangsa Indonesia. Ini adalah tahun baru, tahun berubahnya alam demokrasi, dari alam demokrasi yang gelap menuju demokrasi yang terang benderang. Terima kasih Metro.
Terima kasih Pak Agus dari Malang, Jawa Timur. Berikutnya Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita 3 hari tahun baru 2025 dapat hadiah dari MK yang luar biasa. Hak azazi yang paling tinggi itu memilih, selama ini kami diperkosa. Maka terima kasih. Harapan berikutnya Mbak Eva, Pak Golden, janganlah partai politik merubah-rubah ini lagi. Janganlah cari akal-akal lagi supaya calonnya ada 2 atau 3 atau koalisi seperti kata Pak Ondo tadi itu. Hentikanlah pemerkosaan politik kami ini. Kami selama ini tidak bebas memilih, terpaksa memilih. Kemudian jangan sampai terjadi lagi hadir pemimpin-pemimpin yang kira-kira haram sedikit lah Pak. Bisa muncul orang yang tidak mampu jadi wakil presiden muncul sebagai wakil presiden. Saya protes keras itu. Maka untuk ke depan kita sudah bergerak maju. Mohon partai politik sadar dengan ini, memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Kapan lagi kita terbaik? Makasih Mbak Eva, Pak Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Bang Golden, seluruh penelpon mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, menyebut sebagai kado yang istimewa, Bang Golden. Ya, kita apresiasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan mudah-mudahan dengan putusan ini juga trust masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi kembali lagi ya. Setelah putusan 90 tahun 2023 lalu itu kan menjadi persoalan besar bagi Mahkamah Konstitusi, dan kali ini Mahkamah Konstitusi itu meraih simpati masyarakat. Dan putusan ini memang fenomenal. Fenomenal karena apa? Karena pada mulanya itu bagi Mahkamah Konstitusi sejak 2017 sampai kemarin itu beranggapan bahwa soal presiden threshold maupun parliament threshold itu adalah hak dari pembuat undang-undang atau yang disebut masuk dalam kategori kebijakan terbuka pembuat undang-undang ya. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga beranggapan bahwa kalau itu menjadi kebijakan pembuat undang-undang, itu juga merampas hak-hak masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengambil alih yang selama ini dikatakan sebagai hak pembuat undang-undang, diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi, atau dengan kata lain, ada pergeseran pemikiran yang sangat signifikan di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kita memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Apresiasi untuk Mahkamah Konstitusi, tetapi tadi ada khawatiran dari penelpon, Bang Golden, jangan-jangan parpol bisa punya akal-akalan merubah ini, Bang Golden, karena pembatasan koalisi belum diatur secara lengkap ya, hanya ada aturannya 50% ya Bang Golden, artinya masih bisa nih untuk berkoalisi Bang Golden, belum 100% mutlak hak konstitusional pemilih. Ya, kita berharap ke depan itu transparansi di dalam politik itu sangat penting dan juga tidak perlu ada yang care-care. Jangan sampai nanti semua yang potensial itu ditersangkakan menjelang 2029. Ini hal-hal yang harus diantisipasi juga. Dan juga terkait dengan koalisi, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi boleh berkoalisi, boleh tidak koalisi. Semua partai politik yang peserta pemilu boleh mengusulkan calon presiden, boleh mengusung calon presidennya sendiri. Tentu ada takaran taktisnya di dalam politik praktis itu kan selalu ada ya, terkait dengan peluang-peluang. Dan berbicara peluang itu berarti berbicara koalisi. Kalau koalisi ke depan bisa dipermanenkan, tentu itu juga dalam kerangka membatasi jumlah partai politik ya, sehingga penyederhanaan partai politik itu bisa dilakukan secara alamiah, tidak perlu direkayasa seperti Orde Baru dulu. Gitu. Jadi secara alamiah saja ya Bang Golden. Tetapi bagaimana bisa menjamin 100% hak konstitusional pemilih, karena tadi ada keraguan juga dari penelpon Bang Golden. Ya, hak konstitusional pemilih sesungguhnya tidak ada yang dicabut selama ini kan. Karena pemilih itu sama juga ke depannya
dia hanya memilih yang disodorkan oleh partai politik. Apalagi di dalam pemilihan presiden itu kan tidak ada calon presiden independen ya. Ketika tidak ada calon presiden independen, itu artinya masyarakat atau pemilih sangat berharap kepada partai politik untuk menyiapkan calon-calon yang mumpuni untuk diajukan sebagai calon presiden. Jangan karena ketua umum partai juga ya otomatis menjadi calon gitu ya. Carilah calon terbaik dari putra-putri bangsa ini gitu. Jadi tetap kepentingan bangsa dikedepankan di dalam pencalonan itu. Kepentingan bangsa yang paling utama ya Bang Gaudens. Apakah dengan putusan ini juga bisa menghilangkan politik transaksional, Bang Gaudens? Untuk politik transaksional itu agak susah ya. Kenapa agak susah, Bang Gaudens? Ya memang yang dihilangkan itu kan politik membeli perahu ya. Selama ini kan selalu ada ya. Kendaraan politiknya itu yang dibeli ya. Tetapi di dalam partai politik siapa yang diusung itu juga akan membuka peluang transaksi ya. Karena itu transparansi, bagaimana mekanisme di dalam partai politik untuk memunculkan bakal calon itu penting juga diatur di dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu gitu. Jangan sampai untuk menjadi calon itu bisa diusung oleh partai politik juga calon harus mengeluarkan mahar gitu. Ini kan harus diantisipasi sejak awal dan itu harus masuk di dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang ya. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan putusan yang menyangkut norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang harus segera dilegislasikan secara partisipatif oleh DPR ya. Bang Gaudens, nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, berikutnya adalah proses legislasi ya di DPR. Apa yang harus menjadi concern dari DPR terkait dengan putusan MK ini? Ya, ada rambu-rambu yang disampaikan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Yang pertama itu yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi itu di dalam lembaran negara ya, berita negara. Dan itu harus dijalankan pada hari ini. Kedepannya semua tergantung kepada pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu Presiden dan DPR. Di dalam rambu-rambu yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu, yang paling penting yang perlu kita sampaikan, bahwa di dalam pembuatan atau revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Tetapi yang paling ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi itu, partisipasi masyarakat yang bermakna, itu yang paling ditekankan. Yang kedua, melibatkan semua pegiat pemilu. Yang ketiga yang disebutkan secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi, melibatkan partai politik yang tidak masuk di DPR atau partai politik peserta pemilu sekarang 2024 ya, tapi tidak masuk ke parlemen gitu, seperti P3. Itu berarti mereka juga harus didengarkan. Partai non parlemen ya. Nah, kalau dikhawatirkan kalau tidak mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi, ya ujung-ujungnya digugat lagi di Mahkamah Konstitusi nanti undang-undang itu gitu. Memang ada potensi tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Gaudens? Di dalam politik praktis itu banyak sekali siasat, dan siasat itu lebih lihai daripada pembuat undang-undang itu sendiri. Gitu. Tapi kan putusan MK final dan mengikat, Bang Gaudens. Final mengikatnya itu pada norma pasal 222 yang mengatakan bahwa tidak konstitusional kalau ada parliamentary threshold, kalau ada presiden threshold. Tetapi bagaimana mendesain pencalonan itu sendiri kan tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Juga yang perlu dipertimbangkan itu bagaimana untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 6A Undang-Undang 45, presiden terpilih itu harus memenuhi 50% plus 1. Nah, kalau jumlah calon presiden itu 40 orang sesuai dengan jumlah partai politik yang ikut pemilu, ya tentu harus 2 putaran. Nah, ini
rekayasa inilah atau desain-desain inilah yang harus dimasukkan di dalam undang-undang pemilu gitu. Harus diatur lebih karena lanjut ya. Teknis dari putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ada di dalam undang-undang pemilu, kemudian nanti ada di dalam putusan Komisi Pemilihan Umum. PKPU nanti ya, Bang Gaudens. Soal teknis ini juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana publik bisa turut mengawasinya, Bang Gaudens? Ya tidak ada jalan lain, harus mengawasi, melototi betul apa yang dikerjakan oleh DPR sekarang. Jangan sampai DPR juga suka-suka ya sendiri gitu. Harus berpatokan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Itu aja, Bu. Kita pelototi bersama ya. Pelototi bersama, publik punya hak untuk juga bisa merasakan kemerdekaan hak konstitusional pemilih dari putusan MK ini terkait dengan presidensial threshold. Terima kasih Bang Gaudens sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, sesuai dengan seluruh substansi legislasi tentang pemilu dengan putusan para penjaga konstitusi, maka tidak hanya soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang mesti diakomodasi, tetapi juga karena putusan itu lahir untuk memberikan kemerdekaan hak konstitusional rakyat, dan rakyatlah pemilik mandat demokrasi. Pemirsa, demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV.